Baik, sekarang mari kita pelajari bagaimana superposisi dua buah gelombang, yaitu S1 dan S2 di titik P, di mana titik P ini adalah suatu titik di layar. Ya, ingat gelombang S1 itu menjalar dengan arah jalan R1, sedangkan gelombang S2 menjalar dengan arah jalan R2. Maka kita bisa menentukan fungsi gelombang satu, yaitu simpangan ke atas itu saya sebut sebagai Y, yaitu adalah A kosinus, saya pakai kosinus sekarang, kemudian KR1, di mana R1 adalah arah rambatnya, minus omega T plus P, di mana P adalah konstanta fasa. Sedangkan Y2, fungsi gelombangnya adalah A kosinus KR2 minus omega T plus P. Mengapa amplitudo untuk Y1 dan Y2 sama? Itu bisa diperoleh karena saya menggunakan celah dengan ukuran yang sama. Jadi amplitudo Y1 dan Y2-nya sama. Nah, di video sebelumnya kita bisa melihat bahwa R1 dan R2 itu memiliki beda jalan, di mana yang R2 itu lebih panjang dibanding dengan yang R1 ya. Nah, beda jalannya itu adalah selisih antara R2 dikurangi dengan R1. Dari persamaan ini kita bisa peroleh bahwa R1-nya itu atau R2-nya itu adalah, ini pindahkan ke sini, yaitu delta R plus R1. Oleh karena itu persamaan ini saya ubah menjadi persamaan ini dengan cara mensubstitusi R2-nya dengan R1 plus delta R. Kemudian kalau ini kita jabarkan selanjutnya, kita peroleh persamaan Y2 sama dengan A kosinus KR delta R plus KR1 minus omega T plus P. Sudah lihat bahwa bagian yang ini itu persis sama dengan bagian itu. Artinya apa? Artinya fungsi gelombang kedua itu berbeda fasa sebesar K delta R. Seperti yang pernah kita peroleh di video sebelumnya, beda fasa itu adalah diperoleh dengan cara mengalihkan delta R kali K. Nah, sekarang saya punya dua buah fungsi gelombang, yaitu Y1 dan Y2. Nah, untuk membuat diagram fasor, kita perlu notasi fasor ya. Notasi fasornya yang Y1 adalah kita punya besarnya A1, kemudian sudutnya adalah KR1 minus omega T plus P. Sedangkan untuk gelombang kedua Y2, kita punya notasi fasor, panjangnya A2, panjangnya A, kemudian sudutnya itu adalah ini, dan sudut ini itu sama dengan beda fasa plus KR1 dikurangi omega T plus P. Nah, dari notasi fasor seperti ini, kita buatkan diagram fasornya ya. Ingat, diagram fasor itu kita harus menggambarkan suatu panah dengan panjangnya adalah ini dan sudutnya adalah ini atau itu. Nah, saya ambil sudut yang KR1 minus omega T plus P itu yang mendatar ke sini ya, sebagai basisnya, supaya saya bisa mudah menggambarkannya. Maka kita gambarkan Y1 itu adalah panjangnya A, yaitu ini A, kemudian sudutnya KR1 minus omega T plus P itu yang mendatar ini ya. Nah, sedangkan untuk gelombang kedua atau Y2, ini sudut panjangnya adalah A, sudutnya adalah ini, yang ini ditambah dengan beda fasa. Beda fasanya adalah delta. Maka untuk menggambarkannya saya buatkan begini. Dari fasor Y1 ini saya perpanjang dulu, kemudian buat sudut delta, kemudian tarik panjangnya A. Nah, ini adalah Y2. Lihat samain lagi, Y2 itu mirip dengan Y1,
panjangnya A, sudutnya ini, kecuali sudutnya ada tambahan delta. Ini tambahannya, ya, sudut delta. Maka kita punya ini adalah Y1, yang itu adalah Y2, sehingga penjumlahannya adalah ini. Jadi ini adalah Y resultannya yang memiliki magnitude atau besar A resultan dengan sudut P resultan. Oleh karena itu, superposisi gelombang di titik P akan sama dengan YL, sama dengan ini adalah panjangnya AR, dan ini adalah sudutnya, yaitu PR. Kalau kita masukkan, ini AR, kemudian kita pakai cos, karena di atas juga pakai cos, kemudian kita ngambil basis yang sama dengan ini, yaitu KR1 minus omega T plus P, dan di sini ada beda sudut PR plus PR. Jadi ini adalah cara membuat superposisi dua buah gelombang menggunakan diagram fasor. Nah, di video berikutnya akan saya tunjukkan contoh dari perhitungan superposisi dua buah gelombang menggunakan diagram fasor.